Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan real. Bilangan real yang pertama yaitu tentang aksioma lapangan, dan yang kedua teorema yang berkaitan dengan aksioma lapangan. Aksioma lapangan ini ada 5, yaitu sifat asosiatif, komutatif, identitas, unsur inverse, dan distributif. Yang pertama, sifat asosiatif. Ini kita bagi menjadi 2, yaitu penjumlahan dan perkalian. Sifat asosiatif pada penjumlahan adalah buka kurung A plus B tutup kurung ditambah C sama dengan A plus buka kurung B plus C tutup kurung. Contoh, misal A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan negatif 1. Jadi, buka kurung A plus B tutup kurung ditambah C sama dengan buka kurung 2 ditambah 3 tutup kurung ditambah negatif 1. 2 tambah 3 sama dengan 5. 5 ditambah negatif 1 sama dengan 4. Jadi, buka kurung A plus B tutup kurung plus C sama dengan 4. Sedangkan untuk A plus buka kurung B plus C tutup kurung sama dengan 2 ditambah 3 ditambah negatif 1 tutup kurung. 3 tambah negatif 1, 2. 2 tambah 2, 4. Jadi, dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Kemudian sifat asosiatif pada perkalian, yaitu buka kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Contoh, misal A sama dengan negatif 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan 5. Buka kurung AB tutup kurung C sama dengan negatif 2 kali 4 dalam kurung kali 5. Kita kalikan dulu negatif 2 kali 4, hasilnya negatif 8. Kemudian negatif 8 kali 5 hasilnya negatif 40. Sekarang kita hitung A kali buka kurung B kali C tutup kurung. A kali buka kurung B kali C tutup kurung sama dengan negatif 2 kali buka kurung 4 kali 5 tutup kurung. 4 kali 5, 20. Negatif 2 kali 20 sama dengan negatif 40. Jadi kesimpulannya, dalam kurung AB kali C sama dengan A kali dalam kurung BC. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat komutatif. Kita bagi menjadi 2 juga, yaitu penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan sifatnya A plus B sama dengan
B plus A. Contoh, misal kita mempunyai A sama dengan 2 dan B sama dengan negatif 6. Maka A plus B sama dengan 2 ditambah negatif 6, yaitu negatif 4. Sedangkan B plus A sama dengan negatif 6 ditambah 2. Hasilnya juga negatif 4. Jadi, A plus B sama dengan B plus A. Sekarang sifat komutatif pada perkalian, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Contoh, misal A sama dengan 2 dan B sama dengan negatif 6, maka A kali B sama dengan 2 kali negatif 6. 2 kali negatif 6 hasilnya negatif 12. Sedangkan B kali A sama dengan negatif 6 kali 2. Hasilnya juga negatif 12. Jadi, A kali B sama dengan B kali A. Sifat yang ketiga yaitu unsur identitas. Unsur identitas untuk penjumlahan, yaitu terdapat 0 elemen real, sedemikian hingga A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Jadi nanti 0 adalah unsur identitas operasi penjumlahan untuk bilangan real. Sedangkan untuk unsur identitas pada perkalian, yaitu 1. Karena A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Sedangkan unsur identitas pada penjumlahan, terdapat negatif A elemen real, sedemikian hingga A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Jadi nanti negatif A ini sebagai unsur inverse operasi penjumlahan untuk bilangan real. Contoh, 2 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Jadi negatif 2 adalah inverse dari 2 untuk operasi penjumlahan. Kemudian unsur inverse dari perkalian yaitu A pangkat negatif 1. Karena A kali A pangkat negatif 1 sama dengan A pangkat negatif 1 kali A sama dengan 1. Jadi, A pangkat negatif 1 ini adalah unsur inverse operasi perkalian untuk bilangan real. Contohnya, 2 pangkat negatif 1 kali 2 sama dengan 2 kali 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1. Jadi, 2 pangkat negatif 1 adalah inverse dari 2. Kemudian yang terakhir yaitu distributif. Sifat distributif, A kali dalam kurung B plus C sama dengan AB ditambah AC. Contohnya, kalau misal kita punya A sama dengan 2, B sama dengan 5, dan C sama dengan 6. Maka A dalam kurung B plus C sama dengan 2 kali dalam kurung 5 ditambah 6. Kita kerjakan dulu yang dalam kurung dulu. Ini 5 tambah 6, hasilnya 11. Jadi 2 kali 11 sama dengan 22. Sedangkan untuk AB plus AC
2 kali 5 ditambah 2 kali 6. 2 kali 5, 10. 2 kali 6, 12. Kita jumlahkan menjadi 22. Hasilnya sama. Sehingga kesimpulannya A kali dalam kurung B plus C sama dengan AB ditambah AC. Sekarang untuk teoremanya kita kasih dua contoh, teorema 1 dan teorema 2. Teorema pertama, buktikan bahwa 0 kali A sama dengan 0. Yang pertama, 0 kali A ini bisa kita tulis 0 ditambah 0A. Karena apa? 0 adalah unsur identitas pada penjumlahan ya. Karena 0 ditambah B sama dengan B. Jadi kalau 0A sama dengan 0 ditambah 0A. Kemudian 0 ini kita ubah menjadi negatif 0A ditambah 0A. Mengapa? Karena kita menggunakan negatif B ditambah B sama dengan 0. Sifat inverse. Kemudian kita pakai dari 2 ke 3. 2 berubah menjadi 3 ini kita menggunakan sifat asosiatif. Yaitu dalam kurung P plus Q plus R sama dengan P plus buka kurung Q plus R. Kemudian kita menggunakan sifat distributif. Nolnya kita tambahkan 0 tambah 0, hanya kita keluarkan. Seperti pada sifat distributif, kalau ada P kali Q ditambah P kali R, P-nya ini kita keluarkan, kemudian dalam kurung Q plus R. Setelah itu, kita hitung 0 ditambah 0 hasilnya 0A. 0 ditambah 0, 0A. Kemudian kita cari nilai negatif 0A ditambah 0A. Hasilnya 0. Kenapa? Karena negatif P ditambah P sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa terbukti bahwa 0A sama dengan 0. Sekarang kita bahas teorema yang kedua. Untuk teorema yang kedua yaitu buktikan bahwa negatif 1 kali A sama dengan negatif A. Negatif 1 kali A sama dengan 0 ditambah negatif 1A. Ini dari sifat unsur identitas penjumlahan, yaitu 0 ditambah P sama dengan P. Kemudian 0 ini bisa kita ubah menjadi negatif A ditambah A dari sifat inverse penjumlahan. Kemudian baris kedua ini kita ubah menjadi baris ketiga dengan sifat asosiatif penjumlahan.
Setelah itu, A ini bisa kita ubah menjadi 1 kali A dari sifat unsur identitas perkalian. Kemudian, baris keempat ini bisa kita ubah menjadi baris kelima dengan menggunakan sifat distributif. Kemudian 1 ditambah negatif 1 bisa kita ubah menjadi 0 dari sifat inverse penjumlahan. Kemudian 0A ini sama dengan 0 dari teorema 1 yang sudah kita buktikan. Dan terakhir, negatif A ditambah 0 sama dengan negatif A. Ini dari sifat unsur identitas penjumlahan. Jadi, terbukti bahwa negatif 1 kali A sama dengan negatif A. Terbukti.